Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Fauzi dari kelompok 3 dan rekan-rekan saya ingin menjelaskan tentang manajemen proyek. Saya akan menjelaskan tentang proyek. Proyek adalah upaya sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik. Dan manajemen proyek itu adalah sebuah disiplin keilmuan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan untuk mencapai tujuan-tujuan proyek. Saya April Siska ingin menjelaskan tentang program. Program adalah suatu kegiatan untuk mencapai tujuan, menciptakan tujuan, dan menciptakan kondisi yang diinginkan. Perbedaan program dengan proyek. Program adalah sekumpulan proyek yang terkait dengan program anak perusahaan dan kegiatan program yang dikelola secara terkoordinasi untuk mendapatkan manfaat yang tidak tersedia dari pengelolaan secara individu. Proyek adalah upaya sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik. Fase manajemen proyek terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, fase perencanaan. Fase ini mencakup penentuan sasaran, pendefinisian proyek, dan pengorganisasian tim. Yang kedua, fase penjadwalan. Fase ini menghubungkan orang, uang, dan bahan untuk aktivitas khusus dan menghubungkan setiap aktivitas satu dengan aktivitas yang lain. Yang ketiga, fase pengendalian. Fase ini mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Saya Cynthia Yulstari ingin menjelaskan tentang fase perencanaan proyek. 1. Proyek. Proyek adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara yang telah ditetapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya biasanya selalu dibatasi oleh waktu dan juga seringkali dibatasi oleh sumber pendanaan untuk mencapai tujuan dan hasil yang spesifik. 2. Tugas-tugas utama. Mengendalikan cash flow pada proyek yang sedang dikerjakan, memberikan pengarahan untuk membina bawahannya agar dapat bekerja secara optimal sehingga dapat menyelesaikan proyek sesuai target, mengembangkan kedisiplinan para bawahannya untuk menunjang kinerja. 3. Perkiraan waktu kegiatan telah tercatat. 4. Keseluruhan waktu proyek telah dibuat. Fase penjadwalan proyek atau GenCat. GenCat merupakan salah satu alat yang sangat bermanfaat dalam merencanakan penjadwalan dan memantau kegiatan pada satu proyek, mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dan juga status pelaksanaannya. Perkenalkan, nama saya Marhani. Saya akan menjelaskan tentang PERT dan CPM. PERT adalah Program Evaluation and Review Technique, yaitu model jaringan yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan sebuah proyek atau pekerjaan melalui pemetaan waktu penyelesaian kegiatan yang acak dengan suatu metode yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi daya penundaan maupun gangguan produksi serta mengkoordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya proyek. CPM adalah Critical Path Method, metode analisis perancangan alur proyek dengan menggunakan perkiraan waktu tetap untuk setiap kegiatannya. Metode perencanaan dan pengendalian proyek ini merupakan sistem yang paling banyak digunakan di antara semua sistem yang memakai prinsip pembentukan jaringan. AOA, Activity on a Row. Aktivitas proyek yang dilambangkan anak panah. Dari gambar di atas, simbol anak panah ini menunjukkan sebuah kegiatan atau aktivitas. Kepala anak panah menunjukkan arah tiap kegiatan, yang menunjukkan bahwa suatu kegiatan dimulai pada permulaan dan berjalan maju sampai akhir dengan arah dari kiri ke kanan. AON, Activity on Node, atau aktivitas proyek yang dilambangkan lingkaran. Dari gambar di atas, simbol lingkaran menunjukkan suatu kejadian, baik kejadian atas berakhir atau selesainya suatu kegiatan tertentu. Forward pace atau hitungan maju adalah cara menentukan ES dan EF dari setiap kegiatan dengan cara menghitung dari peristiwa awal sampai peristiwa terakhir dari seluruh proyek, yaitu dimulai dari start atau initial event menuju finish atau terminal event untuk menghitung waktu penyelesaian tercepat suatu kegiatan atau EF, waktu tercepat terjadinya kegiatan atau ES, dan saat paling cepat dimulainya suatu peristiwa atau F.
Backward pass atau hitungan mundur adalah cara menentukan FS dan LF dari setiap kegiatan dengan cara menghitungnya dari belakang ke depan, yakni dari peristiwa akhir proyek ke peristiwa awal, yaitu dimulai dari finish menuju start untuk mengidentifikasi saat paling lambat terjadinya suatu kegiatan atau LF, waktu paling lambat terjadinya suatu kegiatan atau LS, dan saat paling lambat suatu peristiwa terjadi atau L.